Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat, karena kita dalam perlindungan Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap berdoa, tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini, saudaraku, saya akan share kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya Corona versus 5B. Apa itu 5B? Nah, kita mau baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit, Tuhan menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku, Tuhan, menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku, Tuhan, melepaskan penyakit sampar di antara umatku, yaitu umat Tuhan, dan umatku yang atas nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi B yang pertama, saudaraku, yaitu berdoa. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan semua kita untuk tetap berdoa, saudaraku. Karena Alkitab berkata, kalau kita berdoa, saudara, ya, Alkitab berkata Tuhan mendengar doa kita dari surga, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita serta memulihkan negeri kita. Oleh sebab itu, saudaraku, B yang pertama, kita terus tetap berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kalau kita berdoa, firman Tuhan berkata Dia akan memulihkan negeri kita. Dia mengampuni saya dan saudara. Tahukah saudaraku, kekuatan hidup kita sejauh kekuatan doa kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan saudara, saya anjurkan Bapak Ibu Saudara bukan hanya berdoa secara pribadi, tapi berdoa dengan keluarga saudara. Bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga saudara. Saudaraku, saya ada doa pribadi, tapi saya ada juga doa mesbah keluarga, doa bersama dengan keluarga. Setiap pagi malam kami bergandengan tangan, kami berdoa buat keluarga, buat kota, bangsa, buat jemaat Tuhan. Dan setiap pagi malam saya tumpang tangan sama istri, sama anak-anak saya. Nah, saya berdoa, saudaraku, saudara lakukan ini di keluarga saudara. Berdoa, bangun mesbah keluarga di keluarga saudara. Dan mulai dari mana? Dari seorang pria, suami, bapak. Tahukah bapak-bapak, saudara adalah imam, saudaraku. Apa fungsi imam? Membawa istri kepada Tuhan, membawa jemaat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, bapak-bapak, bangun mesbah keluarga, bawa istrimu kepada Tuhan, bawa anakmu kepada Tuhan, agar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat keluarga kita. Mari bapak-bapak, jangan cuma sibuk nonton TV, jangan cuma sibuk main handphone, tapi bangun mesbah keluarga di doamu, di keluargamu. Kalau selama ini saudaraku, saudara belum ada mesbah keluarga, saudara cuma ada doa pribadi, ini waktunya saudara bangun mesbah keluarga, bangun mesbah doa di keluarga saudara. Saudaraku, saya percaya, saudaraku, kalau kita berdoa, saudaraku, keluarga kita berdoa, Tuhan akan dengar doa kita. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Saudara, mari hari ini, saudaraku, komitmen dengan keluarga saudara. Pagi dan malam, bangun mesbah doa keluarga. Selama ini mungkin saudara alasan sibuk, saudara nggak ada waktu, saudara capek. Nah, 2 minggu, saudaraku, kita berdiam diri di rumah. Tidak ada alasan kata sibuk, tidak ada alasan untuk kita capek. Ini waktunya bangun mesbah doa di keluarga saudara. Tahukah saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya, Tuhan mau buat pemulihan semua lini. Tuhan mau pulihkan segala sesuatu. Dan saudara tahu pemulihan itu dimulai dari mana? Pemulihan itu dimulai dari keluarga. Saya percaya gini, kalau keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan. Gereja dipulihkan, kota dipulihkan. Kota dipulihkan, bangsa dipulihkan. Oleh sebab itu, saudaraku, mulai dari keluarga saudara. Mulai dari keluarga kita, bangun mesbah doa di keluarga kita. Jadi B yang pertama, berdoa. Bukan hanya berdoa pribadi, tapi berdoa dengan keluarga. Inilah kesempatannya, saudaraku, berdoa dengan keluarga saudara. Bapak-bapak, pria-pria, beranikan diri saudara untuk memimpin doa, untuk memimpin mesbah keluarga. Ajak istrimu, ajak anakmu, bergandengan tangan, berdoa untuk kota bangsa. Dan Tuhan
pasti pulihkan negeri kita. Lalu B yang kedua apa, saudaraku? B yang kedua, Alkitab bilang, berkata demikian, saudaraku ya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi kita nggak cukup hanya berdoa. Yang kedua, B-nya adalah bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Nah, saudaraku, inilah kesempatan, saudaraku, untuk kita bertobat. Ada banyak orang, saudaraku, berkata, ini tanda-tanda akhir zaman, Tuhan mau datang. Nah, ada yang bilang, dari dulu saya selalu dengar, Tuhan mau datang, tapi kok nggak datang-datang? Buat saya poinnya gini, bukan masalah kapan Tuhan datangnya. Masalahnya adalah, kita siap gak ketika Tuhan datang kedua kalinya? Oleh sebab itu, saudaraku, persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini waktunya untuk kita bertobat. Ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita nggak cukup hanya berdoa. Alkitab bilang kita berdoa, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan mendengar doa kita dari surga. Tuhan akan memulihkan kota bangsa kita. Ini waktunya Bapak Ibu Saudaraku, untuk saya dan saudara sungguh-sungguh. Ini waktunya untuk kita bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, Dia adalah Allah yang adil dan setia. Ketika kita mengakuinya, maka kita akan sembuh, kita akan pulih. Akui semua dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Dosa yang tersembunyi, dosa yang kelihatan, dosa tidak kelihatan, akui di hadapan Tuhan. Mungkin istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya senang kalau kita taat dengan melakukan anjuran pemerintah untuk kita berdiam diri 2 minggu di rumah, saudaraku. Saudara, ada banyak orang, saudaraku, tidak keluar rumah memang karena taat mengikuti anjuran pemerintah. Itu bagus, saudaraku. Ada juga orang yang takut nggak keluar rumah karena takut virus corona. Itu nggak apa-apa juga, bagus, saudaraku. Tapi tahukah saudara, alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih luar biasanya kita taat kepada Tuhan. Takut kita itu lebih takut kepada Tuhan daripada virus corona. Takut kita itu lebih takut berbuat dosa daripada virus corona. Saudara ingat, waktu ada care sale, ibadah tengah minggu, ada acara di gereja kita tidak datang. Kita alasannya apa? Kita nggak ada waktu. Kita sibuk, saudaraku. Kita nggak bisa. Tapi dengan ada virus corona ini, saudara ada waktu 2 minggu, saudara nggak buat apa-apa. Saudara nggak ada alasan. Saudara bisa nggak keluar rumah. Saudara cancel semua pekerjaan. Saudara cancel semua agenda meeting, saudara pertemuan, saudara bisa saudara lakukan. Karena apa? Karena virus corona. Saudara, mari saudaraku, ketaatan kita seharusnya jauh lebih taat kepada Tuhan. Rasa takut kita ini jauh lebih takut kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saya berdoa melalui kejadian yang di kota bangsa kita ini, saudaraku, komitmen kita perbaharui kepada Tuhan, saudaraku. Lebih taat kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, keluarganya dijagai Tuhan, keluarganya dilindungi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ada mesbah keluarga, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita mau dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, kita takut akan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudaraku. Saya berdoa nanti ketika keadaan bangsa kita pulih, kita lebih taat kepada Tuhan, kita lebih takut kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Gak ada alasan kita waktu sibuk. Gak ada alasan untuk kita gak ada waktu, saudaraku. Ini buktinya, saudara, 2 minggu ada waktu saudara gak keluar rumah. Saudara diam di rumah, saudara ada waktu karena saudara takut corona. Karena kita mengikuti anjuran pemerintah, kita bisa taat. Seharusnya kita bisa jauh lebih taat kepada Tuhan. Seharusnya kita bisa jauh lebih takut kepada Tuhan. Nah, ingat saudaraku, B yang pertama berdoa, B yang kedua bertobat, dan B yang ketiga apa? Bersyukur, saudara. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi doa dan ucapan syukur. Kalau tawarik tadi, saudaraku, doa dan
bertobat. Jadi nggak cukup cuman doa, kita harus bertobat juga. Nggak cukup cuman bertobat, nggak cukup cuman doa, doa dan ucapan syukur. Alkitab mengajarkan kita untuk kita bersyukur dalam segala hal, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan baik buat hidup saya dan saudara? Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu sudah selayaknya, sepatutnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi buat hidup saya dan saudara. Dia Bapa yang baik buat saya dan saudara. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu menjaga, melindungi kita. Saudaraku, anak saya Esra lagi belajar untuk berdiri, sudah mulai merangkak, duduk. Wah, saya jagai, saya lindungi, saya nggak mau dia terjatuh, saya nggak mau dia celaka, saya selalu fokus menjaga dia. Itu Bapak di bumi, apalagi Bapak di surga. Saya percaya dia tidak mau kita celaka, dia tidak mau kita jatuh, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dalam segala hal. Kita berkata jangan khawatir tentang apapun juga. Tahukah saudara bahwa khawatir tidak membuat keadaan kita jauh lebih baik? Tahukah saudara, khawatir tidak membuat keadaan kita jauh lebih baik? Saudaraku, khawatir tidak membuat kota bangsa kita dipulihkan. Saudara, khawatir membuat keadaan jauh lebih tidak baik. Oleh sebab itu, daripada kita khawatir, Alkitab ajarkan kita berdoa dan bersyukur, saudaraku. Tahukah saudara, lawan dari bersyukur adalah persungutan. Kenapa bangsa Israel mereka tidak memasuki tanah perjanjian? Hampir semua mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena dosa persungutan, saudaraku. Saya berdoa jangan ada persungutan keluar dari mulut kita. Saya berdoa jangan ada keluar persungutan dari hidup kita. Kalau kita bersungut, kita nggak bersyukur, saudaraku, kita nggak memasuki tanah perjanjian itu. Kita nggak memasuki janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup saya dan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah mempersiapkan susu dan madu buat saya dan saudara. Tuhan sudah siapkan tanah perjanjian itu buat saya dan saudara. Tuhan mau kita memasukinya, Tuhan mau kita menikmatinya. Oleh sebab itu saudaraku, bersyukur, jangan bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kita nggak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Dosa persungutan membawa kematian. Dosa persungutan membuat bangsa Israel tidak memasuki tanah perjanjian. Saya berdoa saya dan saudara menikmati janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan cuma berdoa, belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Dan yang keempat, saudaraku, apa yang Tuhan mau? Apa B yang keempat? B yang keempat adalah bersatu. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul sepakat atas nama Tuhan, apa saja yang mereka minta Tuhan kabulkan. Lihat, kalau kita sepakat, kita bersatu, Alkitab bilang kita minta apa saja Tuhan jawab. Kita minta apa saja Tuhan kabulkan. Tapi ingat, kita harus sepakat. Kita nggak bisa sepakat kalau kita nggak bersatu. Kita nggak bisa sepakat kalau kita nggak sehati. Oleh sebab itu saudaraku, mari suami istri bersatu, orang tua anak bersatu, saudaraku. Jangan saling menyalahkan. Jemaat Tuhan bersatu. Banyak orang hari-hari ini banyak menyalahkan pemerintah, menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja, menyalahkan jemaat. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Saudara, saya tahu ekonomi keadaan kita akan semakin sulit dengan adanya seperti ini, saudaraku. Tapi saya berdoa, istri-istri jangan salahkan suamimu, suami-suami jangan salahkan istrimu, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan anakmu. Ini bukan waktu yang tepat untuk kita saling menyalahkan, saudaraku. Tidak ada gunanya untuk kita saling menyalahkan. Tapi jauh lebih berguna ketika kita bersatu. Kita merendahkan diri, kita sepakat, kita meminta kepada Tuhan. Pemulihan terjadi atas kota bangsa kita. Pemulihan terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan kita sepakat, kita bersatu. Tuhan jawab doa kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bersatu. Jangan saling menghakimi, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Kita bersama-sama berdoa di rumah masing-masing, bangun mesbah keluarga, sepakat bersatu, minta pemulihan atas kota bangsa kita. Dan ketika kita bersatu, Tuhan akan dengar doa kita. Dan yang terakhir, saudaraku, yaitu B yang kelima, berserah. Jadi nggak cukup hanya berdoa, bertobat, bersyukur, bersatu, dan berserah. Kita lakukan bagian kita 4 tadi. Dan bagian yang kelima adalah kita berserah. Dan ketika kita berserah,
biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya, saudara. Saudara, doa yang terbaik adalah Yesus ajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Artinya berserah, saudaraku. Saya percaya saya dan saudara punya doa. Saya percaya saya dan saudara punya harapan, punya kerinduan. Tapi doa terbaik diakhiri dengan kata, jadilah kehendakmu. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kota bangsa kita, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Biar kita tetap dalam rencananya Tuhan. Biar kita tetap dalam jalurnya Tuhan, suku. Berserah kepada Tuhan. Percaya ketika kita angkat tangan, kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan, saudaraku. Kita berserah, tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kita berserah, tanda bahwa kita nggak mampu tanpa Tuhan. Saudara, kita mengalami hari ini, uang kita, saudaraku, harta kita tidak dapat menolong kita, tidak dapat membantu kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Hanya Tuhanlah yang dapat membantu kita. Oleh sebab itu, berserah kepada Tuhan, saudaraku. Saya percaya, saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita berkata, Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu. Tuhan, kami nggak mampu tanpa Engkau. Tuhan, kota bangsa kami perlu Engkau, Tuhan. Bukan kuat hebat gagahku, tapi karena kekuatan Tuhan, karena anugerah Tuhan, itulah orang yang berserah, saudara. Mari Bapak Ibu, hari ini saudara, saya berdoa, lakukan 5B ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Berdoa, bertobat, bersyukur, bersatu, dan berserah. Dan saya percaya badai pasti berlalu. Dan kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami, menguatkan kami, untuk kami tetap berdoa, membangun mesbah keluarga di keluarga kami, untuk kami, Tuhan, bertobat, ampuni semua dosa kesalahan kami, supaya Tuhan mendengar doa kami. Kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat, Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, dan ajar kami untuk bersyukur dalam segala hal. Kami tidak mau bersungut-sungut, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut, dan ajar kami untuk bersatu, Tuhan. Ampuni kami kalau kami saling menyalahkan, kami merasa lebih pintar, kami merasa lebih hebat, kami menyalahkan orang lain. Ampuni Tuhan, kami mau bersatu supaya Tuhan jawab doa kami, dan kami mau berserah total sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, jadi pegangan kekuatan hidup kami. Dan hamba berdoa, Tuhan, buat jemaat Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi jemaat-Mu. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala virus, penyakit apapun, dari mara bahaya apapun. Kami tolak usir dalam nama Yesus. Tuhan jagai jemaat-Mu. Tuhan lindungi jemaat-Mu, GUP Kingdom Community. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan tolong jemaat-Mu. Biar sungguh penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami satu hati juga kami berdoa buat kota bangsa kami. Tuhan, pulihkan kota kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kota kami. Tuhan, kami berdoa virus corona tidak ada lagi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa tidak ada yang tertular lagi Tuhan. Dan kami berdoa buat medis Tuhan. Tuhan, tim medis berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Dan jagai mereka, jagai keluarga mereka. Dan juga buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, berikan kasih karunia-Mu, menjamah hati mereka, menguatkan mereka. Pulihkan ekonomi kota bangsa kami, pulihkan keadaan kota bangsa kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, kota bangsa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa 5 hal ini kita lakukan. Dan saya mau bacakan ayat terakhir saudaraku. Kalau kita berserah, ini janji Tuhan buat saya dan saudara di Mazmur 46 ayat 1-12 yang saya sudah WA di grup supaya Bapak Ibu baca. Bapak Ibu baca di rumah saudara ketika ibadah di rumah, dan saya mau bacakan buat saudara. Mazmur 46 ayat 1-12. Untuk pemimpin biduan
dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan tempat perlindungan, kekuatan buat saya dan saudara. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Kita nggak akan takut, kata Alkitab. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih air, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai saya dan saudara. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan Allah, aku, Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudaraku, biar kebenaran firman Tuhan ini jadi kekuatan buat saya dan saudara. Tetap sehat, tetap kuat, jaga hati, jaga pikiran, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.